Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di podcast Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mengangkat judul Ujian terhadap Pondasi Iman. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat firman yang kita baca tadi tentunya sudah tidak asing di telinga saudara. Bahkan saudara sudah sangat hafal perikopnya. Dua macam dasar. Ada orang yang membangun hidupnya di atas pondasi batu, dan ada orang yang membangun hidupnya di atas pondasi pasir. Satu hal yang pasti dari nas pembacaan kita tadi, bahwa baik orang yang mendirikan rumahnya di atas batu maupun di atas pasir, kedua-duanya akan diperhadapkan dengan ujian yang sama, yakni datangnya hujan, lalu banjir, dan angin yang melanda rumah itu. Inilah yang saya sebut dengan ujian terhadap pondasi iman. Apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah membangun kehidupan saudara di atas pondasi iman yang benar, yakni perkataan atau kebenaran firman yang keluar dari mulut Allah? Saya teringat ada sebuah pujian yang begitu menyegarkan jiwa, berjudul Serahkanlah. Di dalam lirik pujian ini dikatakan bahwa Tuhan tak pernah berjanji hari akan selalu panas, dan Dia juga tidak pernah berjanji hanya ada hujan, tapi Ia berjanji Ia akan memberi kekuatan bila taufan ganas melanda hidupmu. Beberapa pendeta seringkali mengkhotbahkan begini, ikut Yesus sungguh-sungguh, maka engkau pasti diberkati. Ikut Yesus sungguh-sungguh, maka segala masalahmu akan selesai, akan sirna. Saya tidak katakan bahwa perkataan ini salah, mungkin kurang tepat atau kurang lengkap. Karena ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan pun, kita akan tetap diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan, masalah, kesulitan-kesulitan hidup yang ada di dunia ini. Ada anak Tuhan yang bekerja di dunia birokrasi, ketika ia mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, ia mulai hidup jujur, ia mulai menolak suap, ia menolak gratifikasi, ia ingin jujur di hadapan Tuhan dan lurus hidupnya, justru ia tidak disukai orang. Dan pemasukannya malah semakin berkurang. Tapi dalam hal ini, dia membangun hidupnya dengan benar di atas pondasi yang kuat, yakni di atas kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya ada orang yang menggadaikan imannya demi materi. Itu adalah contoh orang-orang yang sedang membangun hidupnya di atas pasir. Karena uang itu sesuatu yang tidak pasti, bahkan jabatan. Bahkan kalau saudara mengenal orang yang berkuasa sekalipun, tidak ada yang sepasti kebenaran firman Tuhan. Pondasi yang tidak pasti seperti pasir ini, kelak ketika hujan, banjir, dan badai menerjang, rumah itu pasti akan hanyut dan runtuh. Saya dan istri berkomitmen bahwa kami harus membangun kehidupan kami, baik itu rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kami, di atas batu karang yang teguh ini, yakni firman Tuhan. Tidak apa-apa bagi kami untuk menderita demi menerapkan kebenaran firman Tuhan dengan jujur dan sungguh. Tidak apa-apa bagi kami untuk menyalipkan keinginan-keinginan kami demi tidak berkompromi dengan dunia ini. Di dalam dunia kerja pun tidak apa-apa bagi kami diperlakukan tidak adil, dicurangi, selama kami tidak melakukan hal itu terhadap orang lain. Kami belajar menerapkan hukum kasih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami memberkati, berdoa bagi orang-orang yang membuat kami kecewa, membuat kami sakit hati.
Ingatlah saudara, bahwa ketika saudara menabur dengan mencucurkan air mata, saudara kelak akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas atau hasil daripada taburan saudara. Pernah suatu kali istri saya dicurangi oleh rekan kerjanya. Rekan kerjanya ini disuruh oleh atasannya untuk dinas keluar kota. Tetapi kemudian rekan kerjanya berkata, saya nggak bisa dan pimpinan menyuruh kamu. Istri saya berkonsultasi dengan saya, karena tugas keluar kota itu lumayan akan memakan waktu dan dia pulang mungkin akan larut malam. Karena kami masih memiliki anak yang masih kecil, takutnya dia akan mencari-cari. Saya lalu berdoa kepada Tuhan, tidak meminta kepada Tuhan supaya istri saya tidak jadi disuruh untuk pergi keluar kota, tapi saya berdoa, berikan istri saya kekuatan, damai sejahtera-Mu, supaya perjalanannya berhasil dan beruntung. Singkat cerita, istri saya ternyata pulang lebih awal, tidak larut malam, dia pulang ke rumah seperti biasanya. Keesokan harinya dia mendengarkan berita atau kabar dari temannya bahwa ternyata istri saya ini diakalin oleh temannya. Temannya bilang bahwa dia punya jadwal kebaktian, makanya dia nggak bisa. Padahal temannya ini baru pulang habis liburan, tapi dia nggak mau disuruh oleh bosnya. Saya cuma bilang sama istri saya, bagian kita hanyalah melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Masalah kita dicurangi atau apapun itu tidak penting. Yang penting kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Orang curang kepada kita nggak apa-apa, saya bilang. Asal kita jangan mencurangi orang lain. Karena kelak, apa yang kita lakukan menurut kebenaran firman Tuhan. Ketika badai, ketika pergumulan itu datang, kita akan kedapatan tetap kuat. Rumah kita tidak akan runtuh. Apa yang kita bangun selama ini tidak akan mudah dirobohkan oleh angin kehidupan. Beberapa hari ini juga saya merenungkan ada seorang saudara yang mengalami duka yang mendalam karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Di dalam duka itu, dia mencari pelarian dengan minum minuman keras. Dia melarikan rasa kehilangannya yang mendalam itu menurut cara-cara duniawi. Tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan saudara ini, tapi saya mau katakan, seandainya saudara membangun kehidupan saudara di atas pondasi yang benar bersama Tuhan, saudara tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Ada sebuah kebiasaan di dalam hidup kami hari-hari ini. Saat pergumulan itu datang, kami akan terlebih dahulu berkata, mari kita bawa di dalam doa. Karena di dalam doa, kita akan bisa berpikir lebih tenang. Kita akan mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan dengan lebih jujur. Sehingga Tuhan akan memberikan kita hikmat, ide, pengertian, dan jalan keluar itu pasti akan kita temukan. Coba kalau saudara tidak terbiasa membangun hidup saudara di dalam Tuhan, sedikit ada masalah saudara panik, sedikit ada masalah saudara gerasak gerusuk, sedikit ada masalah saudara akan mencari solusi dengan cara saudara sendiri. Saudara mencari orang, saudara mengandalkan orang. Tetapi kami dan seisi rumah kami mau beribadah dan mengandalkan Tuhan, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dengan maksud menggurui saudara, tetapi saya mau mengajak saudara, bangunlah kehidupan saudara di atas dasar firman Tuhan yang teguh. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencelikan mata kami. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, yang kami bangun, kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, ketika kami mendasarinya, oleh karena kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka itu akan menjadi dasar yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Sekalipun hujan, banjir, dan badai menerpa, kami akan kuat, oleh karena Tuhan menguatkan kami dari dalam. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.